Tapi Indah sabar kan? Sabarlah, yang penting kita sehat semuanya. Makasih ya. Maaf. Belum buka puasa. Belum buka, aduh. Karena menu favorit gue tuh keningnya dia, tau nggak? Nah ya, pakai masker aja kelihatan ganteng ya. Hah? Ntar dibuka ya, ntar dibuka. Buka dong. Ya. Iya. Akrab ya. Loh. Masih ada. Lama-lama yang punya gue capit nih. Enak. Alhamdulillah udah nyampe tempatnya Ninda. Ini kita akan makan malam nih di The Hook ya, The Hook. Bus station. Lokasinya di The Hook ya. Menunya apa nih ya? Oke, abang-abangan gue, adik-adian gue ketemu lagi di program acara konten YouTube gue Abang Narji, Taman Curhat. Tapi sekarang kita curhatnya itu bukan di taman tapi di tempat makan, dan tempat makan ini spesial banget ya. Dan ini suasananya masih puasa, udah mau maghrib, gue mau buka dulu nih sama bini gue ya. Oke, ntar sambil buka kita akan lihat dulu tempatnya kayak apa, pesan-pesan, kemudian nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, curhat sambil makan, buka puasa. Ayo sayang. Ya. Halo. Oh iya, mohon maaf ya. Ibu, silakan. Ya. Oh iya, maaf. Prokes Ya. banget di sini. Ya, silakan Bang, Blora kan nanti. Ya, kan saya emang udah janjian sama Bapak Adrian ya, pemilik dari WBP. Ini abang-abangan gue, adik-adian gue. Jadi WBP ini adalah tempat makan Korean and Japanese barbecue. Jadi cukup dengan 100.000 rupiah kita bisa makan sepuasnya di sini. Benar Pak Narji. Gue sih ngajak bini gue begitu, pokoknya yang cepet romantis aja. Gak apa-apa, yang penting makanannya enak. Sudah pasti enak Ibu. Yang penting menunya ajib, Ya, Haji. mengenyangkan. Pas banget kan ini buka puasa kan. Heeh. Ya. Ini ada apa Kita aja ada nih, Mbak? wagyu Ibu, ada wagyu Koreanya ada 4, ada shaitoro, karubi, kemudian ada slice sama gyud. Nah, Pak Narji juga bisa pilihannya ada daging yang short tambah ada lemak dan lean tanpa lemak. Dan Wow. Pak Narji sama Ibu juga bisa menikmati dengan minuman varian kami. Kemudian ada nasi nori, nasi sweet, semuanya udah ada di sini. Nah, Cocok ini banget nih buat all buka you puasa can ya. eat 55.000. Oh, Ini yang beefnya yang mana? Hanya lean aja Ibu, pilihannya lean atau short. Oh, lean Dan atau ini short. berlaku hari Senin sampai hari Rabu, jam 12 sampai jam 3 sore. Ini Indah favorit banget makan Japanese Korean gini, Korean Japanese. Iya loh, Ibu pasti suka. Ini ada rasa pedas, Ah, manis, sama asam. oke. tahu banget kesukaan Indah. Bukan dia yang tahu banget dong. Ayah yang tahu Oh banget. iya, terima Makanya kasih. Ayah ngajak ke sini. Ya, makasih. Oke, langsung aja kita akan ke belakang ya, karena bentar lagi tiba azan maghrib. Nda silakan pesan dulu. Ayah duluan ya. Ya. Ayah harus tempatnya dulu. Ya. Ini karubi. Ini yang Karubi. Karugi. Ini kyuk. Heeh. Wagyu, ini semua wagyu, Bu, varian wagyu. Aku cobain semua boleh? Boleh, Ya, Ibu. aku cobain semua. Terus ini saus-sausnya? Ini saus-sausnya. Kita punya saus celupnya, Uh-uh. kemudian ada Sambal. taichannya, ya. Oh, taichan Kemudian, ya ini ya. Ini dengan chili saus. Oh, ini ada sosisnya juga. Ya, ada sosis juga, ada dorinya, squidnya. Oh, ini dori, cumi. ada Ya. dori. Nanti buat bukaan aku teh manis aja dulu ya. Baik Ibu, silakan. Wow, ini bakalan kenyang banget, menarik ya. Pastinya, Ibu. Ya udah, aku tunggu di sana ya Mbak ya. Ya, makasih Mbak.
Baju lebaran tahun sebelumnya tuh emang sama, belum dipakai juga, baru lebaran waktu itu kan. Jadi masih nyaru kan, nggak apa-apa lah, nggak usah beli lagi ya. Iya. Alhamdulillah ternyata bini gue tuh orangnya pengertian kalau di depan meja makan ya. Tapi buat menu rendang, opor ayam, terus yang lain-lainnya, ketupat gitu ada dong. Itu nggak bisa yang tahun kemarin juga? Basi ya? Baju bisa, masa rendang nggak bisa sih? Ya udah nggak bisa, itu mah. Terus sekarang kan memang naik ya harga-harga daging, harga-harga bumbu-bumbunya. Harus berarti 2 kali lipat dari tahun kemarin. Nih di era pandemik ini bingung ya, penghasilan turun, tapi pengeluaran naik. Nah ini yang bikin badan ayah turun tapi darah tinggi ayah naik nih enggak? Ya nggak apa-apa dong, kita kan setahun sekali merayakan Idul Fitri. Nih abang-abangan gue, adadian gue, sebenarnya gue pengen ngobrol sama bini gue di spesial Ramadan ini. Sebenarnya Ramadan kapan sih yang paling indah berkesan sama ayah? Ramadan sebenarnya ya tahun kemarin sih. Tahun kemarin itu kita waktu awal pandemi ya, kita bisa sholat tarawih full 30 hari, ya kan? Terus bisa sahur, terus buka puasa bareng. Nah, yang nggak bisa dilupain tuh aku sama ayah tuh belanja bulanan bareng, terus beli bebek di ini Pasar Parung, inget nggak? Terus tahun kemarin tuh si abang lagi suka ini ya, belut ya, lagi suka belut tuh. Pokoknya berdua terus. Lebaran tahun kemarin itu Ramadan puasa, itu paling yang bisa gua nggak lupain ya. Karena bini gua itu gua udah kasih uang belanja nih sebulan. Tapi selama pandemi kan belanja gua anterin. Jadi tetap belanjanya pakai duit gue. Nah, uang belanjanya dia utuh. Begitu mau Idul Fitri tetap minta lagi. Itu kan ajaib ya. Artinya tapi sebenarnya istri itu ya nyimpen uang kayak gitu tuh buat kalau misalkan kita kepepet, iya nggak ya? Kalau misalkan enggak, ayah bulan ini cuma bisa ngasih segini nih, kira-kira sebulan belum habis udah habis, tapi enggak masih punya simpenan. Kita berganti-gantian aja, misalkan ayah enggak ini dong, beli ini dong, ayah nggak ngasih tapi kan enggak punya gitu kan. Itu enggak, di hati enggak gimana sih perasaan kalau seandainya belum habis bulan tapi ternyata uang yang ayah kasih itu udah habis? Ya itu tadi, yang misalkan harusnya belanja pakai uang enggak, ayah yang bayarin, ya itu uangnya udah simpen. Jadi buat nanti kalau misalkan ayah belum ngasih lagi uang udah habis, masih ada tabungannya gitu. Itu sebenarnya Anda tuh lebih suka suasana Ramadan itu ayah di rumah atau ayah benar-benar nggak ada di rumah tapi kerja? 50-50. Jadi nih Ramadan tahun ini 2 minggu pertama ayah kerja tapi nggak bisa nemenin kan. Nah 2 minggu di akhir-akhir Ramadan itu udah mulai di rumah kan. Jadi ya itu 50-50. Jadi bisa ngerasain sahur buka bareng di rumah. Nah ini yang ayah pengen tanya sebenarnya. Sebenarnya di mata Anda tuh ayah termasuk suami yang rewel nggak sih di saat bulan Ramadan gitu? Rewel sih enggak. Makanan juga termasuk yang enggak rewel. Pokoknya apa yang udah siapin ayah makan. Enggak sih, enggak rewel sih menurut enggak. Terus 3 orang anak, semuanya masih kecil-kecil, cowok lagi. Kadang-kadang tidurnya malam banget. Sahurnya juga suka telat. Bangunin ayah, masak. Itu gimana perasaan Anda tuh? Perasaan Anda ya disyukuri aja lah, kan memang bulan Ramadan ini kan memang beda ya, waktu tidurnya, terus waktu makannya gitu kan beda. Jadi ya nggak apa-apa, Anda atur aja. Kalau misalkan siang si Faik tidur, Anda bisa ikut istirahat juga gitu. Ya terus juga ini Ndak, kayaknya tahun ini kan kita ada di larangan mudik ya. Yang biasanya kita ke Pekalongan, ketemu mama, bapak, ketemu mbah, saudara-saudara, kita ikutin aja aturan kan, kita nggak mudik. Ya kita masih bisa video call sama mama bapak, yang penting sehat lah mereka di rumah. Pokoknya kita nunggu kondisi kondusif dulu, baru kita
bisa nengokin ke Pekalongan. Kalau sementara sih kita ikutin aja anjuran pemerintah, kita nggak mudik dulu nggak apa-apa. Iya ndak, karena gini ya, yang kita pikirin itu bukan cuman kita loh ndak. Banyak negara-negara lain juga yang lebih kondisinya lebih terpuruk ya. Iya. Kayak di India, Iya. itu sampai dibilang tsunami-nya COVID sekarang. Iya. Ya mudah-mudahan aja kita bisa bercermin bagaimana kondisi di sana. Iya. Kita aja yang udah mulai stabil, mulai ada vaksin, tapi kondisi masih belum pulih kan secara Iya. ekonomi. Tapi ndak sabar kan? Sabarlah, yang penting kita sehat semuanya. Makasih ya. Maaf. Belum buka puasa. Belum buka, aduh. Karena menu favorit gue tuh keningnya dia, tau nggak? Enggak, soalnya Taman Curhat ini kita udah berapa minggu ya nggak tayang. Pasti juga pemirsa Abang Narji juga udah kangen banget. Banyak yang DM aku, banyak yang WA. Kapan sih Mbak Taman Curhat ini tayang lagi gitu. Jadi kayaknya kita akhir-akhir Ramadan ini insya Allah kita bakalan sering-sering ya bikin Taman Curhat ya. Kali ini emang spesial banget ya kalau kita di taman. Masa kita nungguin tukang somai lewat? Hari ini spesial banget. Istri gue ajak di Taman Curhat ini kita makan di WBP Bintaro. Ya. Ini menu-menunya yang udah seperti Nda lihat kan, Nda? Kayak begini nih. Favorit banget. Daus, udah ajan belum sih, Us? Alhamdulillah. Azan nih udah nih. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita berdoa dulu semua keinginan Anda. Biasanya kata Pak Ustadz, doa kita di saat menjelang buka itu adalah doa yang paling didengar salah satunya. Doa Anda semoga apa yang Anda inginkan, kita inginkan bisa tercapai. Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Selamat buka puasa. Spesial. Sekarang ayah yang layanin, Nda. Alhamdulillah. Anda diam di sini. Sekarang ayah yang layanin. Ya. Silakan. Ya, katanya dilayanin. Anda kan pramugari. Sebelum menolong orang, selamatkan diri sendiri. Nah, sebelum nyediain minum ke orang, minum buat diri sendiri. Oh, gitu. Nda, alhamdulillah. Kita nyemil dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nda kan tiap hari di rumah udah masak ya. Ini kan spesial nih buat Nda nih. Berarti hari ini ayah masakin Nda ya. Oke. Biar romantis dulu dong, biar romantis dong. Oh. Terus ini jawabnya ke sini juga. Ini udah kena. Dia nggak pernah nonton film Perancis sih ah. Jadi Nda hari ini spesial. Ya. Maaf nih, abang-abangan gue, adedan gue ya. Gue tuh orang yang paling anti ke dapur loh. Gue bikin teh aja nggak bisa. Nggak pernah. Jadi Minum diambilin. mau berangkat semua dia beres-beresin sama bini. Nah sekarang untuk begini dia nantang gue untuk nyiapin dia makan. Gue nyerah. Kok Gini nyerah? aja. Makan gini. Makan dong. Ini nggak tanggung-tanggung nih. Yang ngelayanin kita, langsung aja kita panggil nih ya. Ini sahabat ayah nih yang punya tempat ini nih. Asik. Tapi Nda jangan macem-macem nih, dia ganteng loh. Dia ganteng loh. Pokoknya lihat makanan jangan lihat dianya ya. Oh gitu. Jangan gara-gara makan di sini ayah marah nih. Bro. Weh. Bro, sabar. Aduh, thank you banget nih bro. Thank you. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, jadi ini owner dari WBP Bintaro. Bro, gue udah buka nih bro, gue udah buka, udah ngebatalin. Gue disuruh masak sama bini gue nggak bisa, gue nyerah. Tolongin bro. Gampang grill Nah ya, mah. pakai masker aja kelihatan ganteng ya. Hah? Ntar dibuka ya, ntar dibuka. Buka dong, buka dong, buka dong. Ya. Kenapa ayah jadi salting, ayah yang salting sih? Saya salting nggak dulu sih bukan. Bro, selama ini kan si Adrian ini sering bilang, bro ketemuan yuk keluarga lu, keluarga gue. Ya gue tuh khawatir bro. Bini gue tuh di rumah nggak pernah lihat orang ganteng kan. Enggak lah. Udah biasa dong. Oke, sekarang mana dulu nih yang spesial? Gue kenalin dulu dong. Menu yang ada di WBP ini apa nih buat bini gue Gua nih? mulai dari yang paling spesial dulu. mungkin Spesial, ya. oke. Ini kita ada karubi. Karubi steak di sini. Apa namanya? Karubi. Jadi ini Japanese wagyu. ini jenis wagyu, namanya karugi ya, artinya lu makan apapun kagak rugi. Karugi. 100.000 bisa menikmati Ya, Semua- 99. cuma 99.000. Ya, Ini karugi nih Jepang nih. Jepang. Oke, ini spesial banget. Ini spesial banget. Ada karubi, ada
beef cube. Beef cube. Iya. Cube. Ini juicy banget kalau udah jadi. Ini pokoknya ini jenisnya daging apa nih? Sapi bagian mananya nih? Pokoknya ini kita olah, kita gabung jadi bentuk kubus gitu loh. Tapi ini juicy banget bro, kalau lu makan juicy banget. Oke. Ini yang bikin spesial nih di sini tuh sebenarnya selain harganya murah, Ya. bener daging-dagingnya juga kualitasnya nggak sembarangan dong. Nggak sembarangan, wagyu kita pakainya. Pakainya wagyu. Jadi kita ada 3 paket sih, beda-beda, ada yang 55.000, 77.000, 99.000, paling mahal 99.000. Yang paling mahal 99. Itu boleh makan semuanya. Boleh, Ya, semuanya maaf, boleh maaf. nambah. Boleh nggak posisi ayah di sana tukeran sama Kan udah buka puasa katanya. puasa ya? Jadi bini gue tuh emang satu yang dia suka tuh orang-orang yang agak-agak Korea gitu kan. Nih makanan Korea nih. Kedua tuh yang agak-agak India gitu kan. Makanya begitu gue ngenalin ke dia sebenarnya gue agak grogi gitu kan. Hati mah nggak tetep. Jangan dilawan kalau hati. Oke. Wah. Ini enggak dari tadi belum baru minum doang tuh sama kentang. Mungkin kita nyalain dulu kali ya. Nyalain dulu. Nggak ikutin juga deh. Oke. Udah nyala nih. Oke, udah nyala. Yang pertama itu mentega dulu ya? Iya, betul. Ini panasnya nyampe gimana, Bro? Kita jangan terlalu panas kalau ngegrill itu. Jadi banyak orang mungkin salah ya. Dia ngegrill langsung maunya panas, mau cepet-cepet gitu. Nah, itu salah. Nanti tekstur dagingnya jadi keras di depannya. Iya, jadi gosong gitu. Yang benar tuh yang biasa aja, punya kadang kecil juga ini enak gitu. Nih awal kepikiran kenapa bikin tempat makan yang barbeque kayak gini nih? Awalnya dari hobi atau? Awalnya karena saya demen sama daging sih. Oh. Kita hobi makan Beda sih juga. kulitnya ya sama ayah. Kayaknya di episode ini bini gue banyak nyela ya. Begitu ngelihat yang terpuji, yang tercela langsung banyak dihantem gitu. Jadi basicnya itu sih, dan kita ngelihat tren coreback ini, Korean barbecue ini lagi in kan. Iya lagi Lagi in, tapi ya bedanya kita dibanding yang lain terjangkau ya. terjangkau dan dagingnya udah wagyu gitu loh. Itu konsepnya kenapa harus bikin di Bintaro, Bro? Karena market Bintaro itu beragam. Jadi yang Tangerang bisa dapat, yang Jakarta juga bisa dapat. Nah ini kita masukin bawang. Terus kebetulan ini kita ada di Dahuk kan, itu dekat sekolah dekat Kampus banyak di sini. kampus banyak, terus Ada. tempat ibadah juga banyak. Yang udah-udah ya, biasanya ibu ngantar sekolah itu pasti larinya ke tempat makan. Nah, iya. Dan ini kan hitungannya terjangkau banget Iya. gitu loh. Mau udah kerja, mau masih kuliah, tapi masih Harganya masuk terjangkau harganya. banget. Iya. Iya. Dan 99 udah bisa dapet wagyu gitu. Iya. Ya, Bingung nggak? itu yang masih gua nggak habis pikir gitu loh. 99.000 kita bisa dapetin wagyu. Terus ini jumlahnya juga bukan porsi yang dibatasin ya. Iya. Porsinya tuh liatin aja bisa sebesar ini nih karuginya. Terus juga ini Beef cube. beef ini Udah beefnya itu udah ada bumbunya Udah ya. ada bumbunya. Jadi kita ada yang original, ada yang black pepper, ada yang manis, ada yang asin, Ada yang macam-macam. asin, ya. Gue udah di marinated di dalamnya. Iya. Mau langsung coba ya kita masukin ya? boleh Mau boleh yang mana? boleh. Mau yang mana? Nah, kayaknya ini dulu nih Ini tadi dulu. nih. Ini. Oke, siap. Nah, yang karugi. Karubi. 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 Abang-abangan gue, adik-adian gue, ini kalau lo mau di kawasan Bintaro di sektor 1 ya, ada nama kawasannya itu The Hook. Di dalam The Hook itu ada nih namanya WBP, Japanese and Korean Grill. 99.000 paling mahal. Wanginya berasa nggak yang black pepper dulu ya? Nah, ayo ke dapurnya dulu bentar dah. Ngambil giniannya lagi. Boleh. Silakan. Bro, Yang lama ya ya. Aduh, ya. Iya. capit. Ya. Prokesnya bagus.
kita tetap menganjurkan ya customer kita pakai masker. Ini kan aku juga sebenarnya pakai masker ya, cuma kayak karena lagi kita buat konten ya. Iya. Akrab ya. Loh. Masih ada. Lama-lama yang punya gue capit nih. Iya, semi outdoor ya. Jadi nggak usah worry takut tertutup banget tempatnya. Ini boleh bro, Saikoro. Saikoro juga Japanese Wagyu. Iya, Saikoro. Saikoro. Beneran ya, dengan 100.000 kurang 1.000 kita wah ini kayaknya harus diginin ya. Iya, nah. Sip. Tadi udah ini ya, beberapa menit Langsung nunggu azan. langsung aja bro ya. Kalau lo mau ngajak pasangan dengan kantong yang bisa terjangkau, lo datang ke sini ya ke WBP ya. Dan Dan sepuasnya ya. khawatir rasanya pasti Jadi lo jangan underestimate dengan harga segini dapat rasa segini. Enggak. Ini kayaknya lihat aja kualitas dagingnya ya. Iya, boleh. Kalau nggak percaya datang sendiri deh. datang deh ke sini. Datang sendiri. Ini yang Ya. Ini yang spicy ini. Oh ini spicy. istri gue nih. Boleh. Suka banget spicy. Bro, kenapa nggak istri yang di sini malah lo? Nggak beda lah. Maksudnya dia urusin yang lain juga. Nih bisnis kuliner selain di sini ada di mana lagi bro? Ada di Bali. Woi. Cuma di Bali konsepnya beda, bukan WBP, Mahija, The House of Mahija. House of Mahija. Iya. Lebih ke ini ya. Lebih ke restoran, Macam-macam kafe restoran gitu ya. Kita di situ ada makanannya konsepnya beda sih, lebih ke Asian fusion, Indonesian western gitu. Nanti main-main ya ke sana ya. Weh, taman curhat ke Bang Bali. Haji. Nah, itu ke Bali loh. Ke Bali loh. Nggak, bisa nggak? Nggak kebalik, tapi kebalik aja gitu. Ke Bali. Kebalik aja gitu ya. Gak apa-apa Lo dong. masih muda, ganteng, bisnis. Kenapa harus Enggak lah. bisnis sih? Kan biasanya mending kerja di kantor gitu. Kenapa nggak dua-duanya? Nah, kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Iya gitu kan? Berarti lu dua-duanya nih? Dua-duanya Iya, juga. tuh. Ngantor juga, Kantor juga, bisnis juga. nih ngantor juga, bisnis juga nih. Kalau Mumpung masih muda. kalau tua dia nggak kaya, gue ditak palanya ya. Jangan gitu dong. Jadi tertekan nih. Itu sebenarnya kalimat motivasi dari orang Betawi begitu tuh. Bro, ini kalau daging untuk dagingnya sendiri Heeh. harus kualitasnya harus yang kayak apa lu ceknya, Bro? Oh, pasti dagingnya kan kita udah filterin ya. Kita nggak sembarangan milih daging dan emang udah punya supplier yang terkenal gitu ya. Yang udah kita kenal gitu kan. Jadi ya kita udah dari awal emang udah concern soal dagingnya. Kita emang mendingan ribet dan bawel di awal Iya, kan lebih bener. konsisten. Tapi customernya Iya. puas gitu ya. Heeh. Oke, kalau kita bicara makanan, mungkin di channel yang lain udah terlalu banyak ngebahas tentang makanan, rasa, harga. Gue pengen spirit dia bisnis. Kenapa? Silakan dicoba dulu ya. Terima kasih tuh, udah duluan kan. Makan dulu ya. Kok gue ngasihnya istri lu dulu ya? Ya itu dia yang gue curiga. Nah ini bro, sebenarnya tantangan bisnis di saat kondisi pandemi gini kayak apa sih bro? Perekonomian lagi ngedrop, Ya. lu malah buka bisnis. Kok berani? Berani karena awalnya mungkin ya manusiawi kalau kita mikir takut gitu kan, karena pandemi laku nggak nih, rame nggak ya gitu-gitu ya. Cuma ya kalau kita mikirin negatif kapan selesainya gitu kan. Jadi kalau yang gue pikirin, gue nggak buka bisnis terutama pada saat pandemi kan, yang di Bali maupun di sini juga udah jalan pandemi tuh, karena gue lihat sebagai new opportunity gitu, kesempatan baru. Ini yang luar biasa loh. Gue pernah baca buku ekonomi bahwa di saat kondisi tertekan, justru di situ ada sebuah kesempatan besar. Iya betul. Nah ini yang luar biasa dari anak muda gini. Tapi lu bagaimana tuh nyiasatin karyawan, Ya. biaya produksi, tempat? Tentu saja itu challenging banget ya, itu menantang banget. Cuma ya puji Tuhan, alhamdulillah juga kita menggunakan koneksi kita juga dari teman-teman, dari keluarga. Jadi udah dapat karyawan yang benar-benar loyal,
yang dulunya pernah kerja bareng kita, jadi bawahan kita, jadi tangan kanan kita. Terus yang di Bali juga kita udah punya koneksi di situ. Jadi mereka mengerti gitu loh dengan situasi ini. Jadi win-win gitu loh. Dari ya ini gue buka-bukaannya dari sisi gaji mereka juga nggak nuntut tinggi gitu kan, padahal pengalamannya tinggi. Jadi itu yang kita jaga loh, koneksi antara yang punya foundernya dengan staffnya, karena sistemnya kekeluargaan. Kita belajar nggak? Ntar kru kita cari yang pernah kerja sama kita aja. Biar ntar gajinya nggak tinggi ya. Dengan bisnis ini lu dapat margin atau baru sampai di break even point? Dapat marginnya gimana nih maksudnya? Maksudnya apa udah menguntungkan dengan kondisi pandemik begini? Oh, masih 1-2 bulan masih belum. Jujurnya masih belum. Masih 1-2 bulan ya? 1-2 bulan. Iya. Cuma yang di Bali udah pelan-pelan. Udah pelan-pelan naik. Slow but sure. Kasih pesen dong buat penonton Abang Narji, anak-anak muda yang mau bisnis. Ya buat teman-teman Abang Narji, anak-anak muda yang mau bisnis, jangan takut. Karena awalnya udah pasti challenge pertamanya itu keluar dari comfort zone. Iya. Itu yang penting. Jadi once kita udah keluar dari comfort zone, itu manusiawi kalau kita ngerasa ada sense of surviving gitu. Berarti kita kayak mau bertahan hidup apa, jadi ketika kita tertekan kayak yang lu bilang tadi, ketika kita tertekan justru ide-ide lain tuh muncul gitu loh. Iya. Jangan takut bisnis ya. Jangan takut mulai. bisnis, jangan takut keluar dari comfort zone. Terus juga satu lagi, bisnis jangan terlalu berhayal langsung besar. Nggak bisa. Yang kecil-kecil dulu. Nggak bisa. Gimana Iya. menurut lu, Nggak benar nggak? bisa. Benar. Karena lihat deh semua bisnis, yang cepat naiknya akan cepat turunnya. Jadi lebih baik kita step by step, slow by sure. Tapi kita bikin brand identity kita udah nempel di otak orang gitu loh. Makanya that's why kayak lagi pandemi gini, gue berani buka. Karena gue mau nempelin dulu nih di otak orang-orang. WBP ini loh, The House of Maija ini loh. Gitu. Jadi ketika pandemi udah mereda atau kelar, mereka udah tahu nih, ini semasa pandemi aja rame gitu kan. Lo kalau makan di sini bukan cuma dapat makanan ya, lo dapat ilmu, bisa lirik-lirik yang ownernya ganteng gitu kan. By the way, ganteng udah punya istri dan anak. Udah. Udah. Ini. Tuh, ayah mana? Ayah mana? Oh, kok lu nggak pakai Mana? sih? Gue Gimana panas-panasin. sih? Panas-panasin. Maksudnya apa sih, Ndak? Maksudnya apa sih, Ndak? Cincin. Ndak pakai. Oke. Mana? Lu malu. Waktu gua nikah jari gua masih segini nih. Gak muat cincinnya. Cincinnya nggak muat segini. Udah 2 kali ngerubah kan? 3 kali 3 makan. kali. Mahal lagi. Berubahnya. Nah, oke bro. Sekarang menikmati ya bro. Nah Silakan. kalau lo yang recommended buat buat itulah pelanggan lo, Ya. harus apa dulu yang dicoba kalau datang ke sini bro? Yang tadi Karugi harus dicoba. Karugi Jadi harus dicoba. paket yang 99.000 itu ya. Karena udah harganya 99.000 tapi lu bisa dapat daging wagyu gitu loh, Japanese wagyu. Bismillahirrahmanirrahim. Asli Silakan. ya, ini yang Hati-hati panas. yang masak ownernya ya. Tadinya. Semoga enak ya. Ini disuruhnya ayah yang suruh masak, malahan ownernya langsung yang suruh masak. Diangkat tangan langsung deh. Bro, sekarang gue mau tanya ya sama bini gue nih. Perempuan itu suka nggak sih sama laki-laki yang bisa masak? Suka. Suka. Tapi Harus jujur gue belajar. nggak bisa masak loh bro sebenarnya. Tapi kalau nge-grill oke lah, gue turun. Sebenarnya sih nggak harus bisa masak ya, tapi kayak sesekali ngebantu istri di dapur gitu loh. Nggak apa-apa sih Kode, ngerecokin, itu kode bro. Tuh. ngerecokin dikit nggak apa-apa. Cuma kayak seru aja gitu kayak suaminya, ya kan? Iya, Suaminya iya. ikut ke dapur gitu loh ya. Yang bener nih. Kalau gue di rumah Oh ya? emang istri yang masak, yang sering masak ya. Cuma kalau udah urusan daging-dagingan biasa gue yang ngurusin. Iya. Barbekyuan. Ya. Ini ada ini juga nih ya. Iya, kita ada yang goreng-gorengan juga. Kalau ala Korea ya. Ini kayak gini nih. Nah, itu dia. Tuh. Biasanya gini nih. Ketahuan ya nonton gua, bini gua nontonnya tuh mukbang. Mukbang. Terus dikasih biasanya Dia makan begini muka gua berubah jadi Korea gitu kan. Gimana? Ini? ini aja nih tuh. Enggak, yang ini yang kotak. Yang cube.
Terus? Ini kan kalau dagingnya kan udah ada bumbunya ya. Nah, Ini aja langsung. langsung. Nih ya, tuh kece lagi tuh. Oh, tangannya harus gini bro. Harus gini. Nggak gini. Hah? Kalau begini nyari cuan. Oh, nyari cuan. Oh, kalau yang buat anak-anak itu, ini konsumsi anak-anak juga oke banget ya? Oke, aman semua. Ada kalau anak-anak kita ada harga spesial ya. Iya. Jelasin dong, jelasin. Jelasin yang spesial anak-anak gimana? Kalau di bawah 100 cm, ya. Kalau nggak salah di bawah 100 cm. Gue dong. Itu masih free ya hitungannya ya kalau di bawah 100 cm. Enggak. Jadi Enak kan? jadi kalau mau nggak rugi, bawanya anak-anak kerja. Waduh. Jadi kalau di bawah 100 cm masih gratis. Masih gratis. Besok teman-teman gue Daus Mini, Bang Ucok Baba, Nggak dong. datang ke sini ya. Gratis berarti. Dilihat apa-apa KTP-nya juga. Ini selain ada daging, di sini juga ada ayam aja nih. Iya, ada yang goreng-gorengan ayam, ada Ini apaan nih bro? Gue baru lihat nih. itu dori. Ikan dori. Tadi kan gua makan nih kan, apa? Yang saya makan ini udah. Ini apa nih bedanya nih? Ini ayam ya? Ya itu ayam. Itu ayam. Itu ayam. Jadi ada ayam, ada ikan, ada udang. Ya, rasanya gimana? Setelah banyak banget kayak lu makan tadi ya. Kenyang banget. Kenyang banget ya. Rasanya sih enak ya, enak banget ya. Dagingnya itu yang cube tadi juicy, Juicy ya. Terus apa namanya udah ada bumbunya gitu. Jadi nggak perlu ada cocolan lagi juga udah berasa. Udah berasa. Udah berasa. Ini kalau chefnya sendiri ada berapa orang sini bro? Apa ya chef ya? Chefnya? Chef nggak ada, kita jadi dia kan langsung di sini. Iya, langsung marinate kan. Kan kita langsung customer yang masakin. Iya. Oh iya ya. Nah, Apa ya? Mau nanya apa ya? kalau buat Mas Adrian itu arti keluarga itu seperti apa? Wih, loncatnya jauh ya. Dalam banget sih. Iya dong kan udah berkeluarga. Iya. Anak udah umur berapa? Anak baru Satu 1 tahun, tahun 1 tahun ya. 2 bulan. Masih kecil lah. Keluarga itu ya udah kayak roh sih buat saya sih. Nah, Roh, semangat hidup, semangat hidup Ya. ya. Segalanya lah ya. segalanya deh. Karena keluarga itu ya, saya hitungannya kan masih baru juga, anak juga masih 1 tahun 1 lebih ya. tahun. Lain dengan kalian yang lebih pengalaman, cuma yang saya bisa share ya keluarga, punya anak, punya istri itu mengubah kehidupan saya dan mindset saya sih. Benar. Apa tuh bedanya? Bisnis waktu bujangan sama setelah punya istri sama anak. Beda sih, Bedanya apa cerita? beda jauh. Kalau bisnis saat bujangan ya lebih apa ya, lebih nekat Main. mungkin ya, Oh, lebih nekat. ngating tulus gitu ya. Masih main-main Soalnya lah ya gitu ya. iya, kayak masih gue ada yang bantuin kok orang tua gue, keluarga gue gitu. iya. Kayak dulu ini sharing aja, gue sempat punya bisnis juga sih sama temen-temen lah, zaman kuliah, zaman Iya. baru-baru kerja, ada kayak clothing line, baju. Iya. Karena gue orangnya suka gambar tuh, suka ilustrasi. Desain ya. Ya, suka desain, gambar, baju, jual. Terus ada sempat jualan leather juga, kulitnya spesial dari kulit sunat bro. Waduh. Lu ngumpilinnya di klinik dong. Jadi kalau cewek pegang kenceng deh kulitnya. Nggak, jadi kulit sapi, kayak gitu-gitu. Jadi masa bujangan gue, walaupun gue kerja, kuliah, gue sempet-sempetin belajar juga. Berarti dan jadi memang bekal dari juga gitu. dari muda ya, memang dari zaman kuliah Iya, ya. dan dulu berbisnis masih gitu mikir ya. kayak ya udahlah coba-coba for fun Iya, aja gitu kan. iya. Nggak tahu sampai ke depannya seserius ini gitu. Serius ini. Dan tahunya di F&B cocoknya. Bokap, nyokap, darah bisnis? Sebenarnya nggak kental dari bisnis, keluarga gue nggak kental. Terus? Lebih ke apa ya? Lebih banyak pekerja. Kantor ya. Iya, lebih banyak pekerja di kantor. Kenapa lu bisnis? Ya karena itu gue nggak mau mengandalkan keluarga saja. Wah, ya itu ya, abang-abangan gue ada dan gue kalimat yang diucapkan Adrian itu keren banget. Gue nggak mau mengandalkan keluarga gue. Ini sebenarnya kalau lihat dari mukanya nggak mungkin keluarganya nggak bisa diandelin ya. Beda sama muka kru gue kan. Tapi yang muka begini aja,
Dia nggak mau tergantung sama orang tua. Apalagi kita yang urat kaya kita tuh masih jauh. Aduh. Makanya kita kalau bisnis segala macam berprinsipnya gue pengen hidup di atas kaki gue sendiri. Betul. Nggak pengen hidup di bawah kaki orang tua. Benar. Tapi orang tua ngedukung banget nggak waktu lu kuliah sambil bisnis? Banget sih mendukung. Banget ya. Jujur ya, maksudnya gue nggak bisa omong kosong kalau gue start dari nol banget. Karena kan duit kita terbatas, maksudnya itu omong kosong. Menurut gue itu omong kosong. Banyak orang di luar sana yang masih muda kayak ngomong, gue start dari nol. Sendiri, Tapi gitu ya. keluarganya kan kita tahu, Iya, misalnya pasti keluarga lah. udah terkenal, udah apa kita tahu lah Iya, gitu pasti, kan. pasti. Jadi kadang kalau gue lihat jangan ngomong lu start dari nol dong, gue Iya, tahu dari keluarga lu mana gitu kan. gitu kan. Nah itu gue nggak mau bullshit atau omong kosong kayak Iya. gitu. Karena pasti keluarga bantu juga, Iya. karena namanya masih Support muda ya. waktu itu kita masih terbatas ya. Heeh. Dan uangnya juga gue pinjam juga gitu. Iya. Pinjam yang dibalikannya nanti kalau keluarga. Lu awalnya modal tuh minjem sama orang tua. Ya. Tapi Jadi- namanya orang tua apapun kalau misalkan anak mau usaha itu bangga sih. Daripada memang minta buat foya-foya segala Iya. macam, kalau misalkan usaha walaupun gagal bisa coba lagi. Kebetulan sama nyokap juga bareng juga sih. Ini ada barengnya juga nyokap. Sama yang di Bali juga. Nah, by the way, Iya. ini apa? Ada sup, Miso soup. miso soup, Miso soup. Iya. makanan penutup. Asin-asin tapi seger. Asin-asin. Iya, agak asin. Ini yang selera asin pas banget nih ya. Iya. Buat closingan nih teman-teman nih. Tisu, keringatnya gobios. Kan abis puasa aja sampai keringetan begini loh ya, Ndak? Iya. Lihat main bakar-bakaran kayak gini. Bro, akhirnya apa sih yang bisa diambil dari lo? Maksudnya apa yang bisa lo sampaikan buat abang-abangan gue, adik dan gue, pemirsa Abang Narji ini Iya. dalam mengelola bisnis makanan? F&B ya. F&B. F&B itu udah pasti semua bisnis ya. Semua bisnis dalam masa begini challenging ya. Cuma untuk F&B sendiri karena kan kayaknya F&B ya. Kita harus tahu dulu nih yang kita passion di mana, yang kita mengerti di mana. Karena tadi gue bilang ke lu kan, gue demen nih sama grill-grillan. Gue suka makan daging, gue suka banget. Gue nggak suka sayuran. Jadi dari situ kita tahu kualitas daging yang baik gimana. Jadi kita bisa rasain. Terus ya harus sabar dan konsisten. Sabar Gitu. dan konsisten. Apalagi F&B di Indonesia banyak banget saingannya. Iya. Harus punya unique selling point sendiri. Unik sendiri. Iya. Ini keunikan udah dapet. Harga, gue udah bilang udah top banget. Rasa apalagi, kualitas, sajiannya luar biasa. Lo nyesel kalau tinggal di kawasan Tangsel, Bintaro, Jakarta Selatan, atau dari Tangerang, nyesel kalau nggak pernah lo nyobain yang namanya WBP ini ya. Bro, gue thank you banget loh. Gue yang thank you juga. Gue dapet, Gue sorry ngagetin datang tiba-tiba masak. gue sih surprise aja. Nggak pernah kan lo kedatangan. Ini yang kayak gini juga nggak sembarangan tuh, rasanya emang. Iya, itu udang ya. By the way, ini makan terus ya si Bapak ya. Closingnya kapan Pak? Closingnya nggak jadi. Tugas ibu deh, closing bu. Bapak lagi sibuk ngunyah ya. Tunggu aja lah ngunyah. Ngunyah dulu silakan. Kata emak gue, mubazir itu temannya setan. Diambil lagi. Diambil lagi. Closing. Closing. Silakan. Jadi pemirsa abang-abangan gue, adik-adikan gue, jangan lupa subscribe, share, like, and comment channel Abang Narji. Lanjutin Pak. Dan jangan lupa, lu harus cobain di sini ya, di Bintaro Sektor 1. Nama tempat kawasannya itu The Hook dan tempat makannya WBP. Iya. Ya, terus kalau misalkan ada masukan nih, Taman Curhat ini enaknya ngebahas apa, bisa ya komen di bawah ya. Terima kasih sekali lagi Mas Terima kasih, Adrian. terima kasih Salam banyak. buat keluarga ya. Pasti. Terima kasih. Dadah, assalamualaikum. Hmm.